Ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan wakaf lazim dan apakah ada khilaf di antara para ulama? Ya, jadi bagi yang tidak tahu, ya wakaf lazim ini kalau kita melihat mushaf Al-Quran, ya alamatnya atau tandanya itu adalah seperti huruf mim kecil, ya huruf mim kecil di atas. Nah, huruf mim kecil itu menandakan wakaf lazim, ya. Maksudnya adalah kalau kita berjumpa dengan tanda itu, maka apa yang berlaku wajib bagi kita untuk berhenti di situ. Gitu. Itu namanya wakaf lazim, ya. Jadi kalau mungkin, nah ini kadang-kadang suka ada salah kaprah. Jadi perkataan lazim itu dalam bahasa Arab dengan perkataan lazim dalam bahasa Indonesia itu ada arti yang sedikit bergeser, ya. Kalau dalam bahasa Arab ketika dibilang lazim, yaltazimu, ya, asal katanya, itu maksudnya adalah mesti atau wajib, ya, mesti, ya, harus gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang waktu itu berbincang dengan Syekh kayak gitu kan, eh, apa namanya, waktu saya masuk ke apartemen Syekh, saya tanya, kamu kesini gimana? Kan liftnya pakai card, lazim bil card. Naam, lazim bil card. Nama apa Saik ada satu yang kayak pengawal yang mengawal ke dalam lift. Saya bilang begitu. Jadi lazim di situ kata Syekh maksudnya adalah lift itu nggak akan jalan kalau nggak pakai kartu. Jadi lazim bil card. Nah, jadi lazim itu artinya wajib, ya. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan sudah dibilang bahwa mat lazim, ya jadi itu mat wajib sebetulnya, ya. Mat lazim tawilan kan gitu. Mat lazim, lazim maksudnya adalah wajib dibaca tawil panjang, ya. Nah, kalau di Indonesia kan lazim itu artinya adalah ya sesuatu yang sebetulnya mirip seperti bahasa Arab, tapi mungkin penekanan kewajibannya atau keharusannya itu berbeda dengan bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia bilang lazim itu maksudnya adalah ya lazimnya harusnya bayar tiket gitu. Tapi nggak bayar juga kadang-kadang nggak apa-apa misalnya. Lazimnya adalah makan di restoran. Nah, gitu. Jadi, tapi kan boleh nggak makan di restoran. Jadi lazim bahasa Indonesia dengan bahasa Arab agak berbeda. Nah, jadi bahasa Arab ini kalau dibilang lazim makanya adalah wajib, harus, ya mesti gitu. Jadi kalau wakaf lazim itu adalah tempat-tempat dalam Al-Quran yang dimana kita wajib berhenti di situ, ya. Sebelumnya kan ada wakaf yang tidak boleh berhenti. Nah, sekarang wakafnya harus berhenti di situ. Ya, kalau tidak berhenti, maka dia yang berlaku adalah apa? Yufsidul makna. Maknanya rusak atau yughayyirul murad atau maksudnya jadi bertukar. Jadi wakaf lazim ini diperlukan, wajib dilakukan bagi para pembaca Al-Quran jika masuk kepada ayat atau surat yang ada tandanya supaya menjaga agar makna tidak fasad, tidak rusak dan juga maksud dari ayat tersebut tidak berubah. Ini disebut sebagai wakaf lazim. Jadi dia ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Cukup banyak juga sebetulnya. Nah, tapi kita berpedoman pada mushaf maka kita ikuti di situ. Nah, jadi secara definisi itu wakaf lazim dan tidak ada khilaf di antara para ulama mengenai kelaziman atau definisi ini. Jadi definisinya sama, yaltazimul waqf alaiha. Jadi wajib bagi qari untuk wakaf ke atasnya. Gitu ya. Jadi kalau kita menjumpai tanda seperti mim kecil, nah itu bukan iklab. Nah, jadi hati-hati, kita harus pandai membedakan antara tanda iklab dengan tanda mim wakaf lazim ya. Dia kalau iklab dia mim tuh garisnya agak tegak lurus ke bawah dan kalau wakaf lazim ini mimnya agak miring gitu kan dan lebih kecil lebih ke atas. Nah, ini ada beberapa
tempat seperti itu dalam Al-Quran. Nah, tempat-tempatnya mesti dikenali ya, dan juga kalau berjumpa di situ maka berhenti di situ adalah lazim, wajib. Ya, lazim ini bukan ya kalau berhenti boleh, nggak berhenti boleh, nggak gitu, tapi lazim dalam bahasa Arab yang harus berhenti di situ supaya makna tidak rusak atau makna tidak lari ke makna yang lain. Nah, yang menarik ini adalah apakah ada dalam wakaf nih ya, dalam wakaf nih kan banyak khilaf. Nah, apakah ada khilaf dalam wakaf lazim ini? Ya kan? Karena kan kita dah membincangkan masalah wakaf nih, ada mazhab-mazhab wakaf seperti Imam Al-Ashmuni, ada Imam Sajawandi, ada Imam Al-Anbari, dan juga ada Abu Amru Ad-Dani. Ada 4 kitab kutubul wakaf yang paling masyhur. Dan apakah ada khilaf berkaitan dengan wakaf lazim? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada khilaf. Jadi khilaf ini terutama berlaku pada Imam Sajawandi. Nah, Imam Sajawandi ini memang agak unik karena dia metode mazhabnya, manhajnya agak sedikit beda dengan Imam Al-Ashmuni, Imam Ibnu Al-Ambari, dan juga Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi contoh, kalau antum tengok mungkin ambil kalau pernah pergi ke Pakistan atau pergi ke Irak, berilah mushaf di sana. Nanti antum jumpai bahwa di mushaf itu ada beberapa tempat ya. Ada kalau tidak salah kekhilafan wakaf lazim ini antum boleh tengok di kitab yang namanya Al-Waqaf wal Ibtida Wasillatuha fi Ma'nil Quran. Ini kitab karangan Dr. Abdul Karim Ibrahim Iwad. Nah, dalam kitab ini dijelaskan mengenai ikhtilaf ini. Ada 11 tempat yang wakaf lazim ini ikhtilaf di antara fi tabaatil masahif, di tingkatan-tingkat di musaf-musaf yang berbeda-beda yang ada di dunia. Tentunya bukan musaf itu kan diturunkan dari kitab-kitab wakaf yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di kitab Pakistan dan dengan musaf Irak dan Pakistan ini kebanyakan menganut mazhabnya Imam uh, As-Sajawandi ya. Nah, jadi ada 11 tempat yang mana dia khilaf. Contoh yang pertama yang adalah yang misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 118 ya. Ini di sini ada khilaf. Jadi ayatnya adalah wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Nah, pada mithla qaulihim ini ada khilaf, mukhtalif. Ya, kalau antum tengok mushaf antum, dia akan katakan ada mim di situ. Ya, tapi kalau antum tengok mushaf yang lain, yang Pakistan atau yang Irak, mungkin di situ wakofnya adalah mutlak. Ya, mutlak bisa jadi ditandai dengan qaf aula. Ya, mutlak ini karena dari kitabnya Al-Imam As-Sajawandi dikatakan dia mutlak di situ. Ya, walaupun dokter Abdul Karim Ibrahim Iwad membahas juga sebetulnya agak aneh ketika Imam As-Sajawandi meletakkan dia pada mutlak. Kenapa tidak pada lazim? Karena maknanya adalah mutasyabihat di situ sehingga ketika masuk tasyabahat qulubuhum ya. Nah, itu berkaitan kalau misalnya kita masuk ke situ nanti dia jadi maknanya lari ke tempat lain. Nah, itu kata Dokter Ibrahim Iwad. Kata Dokter Abdul Karim Ibrahim Iwad. Jadi begitu. Nah, khilaf di antara para ulama-ulama wakaf terdahulu yang juga akhirnya berlaku pada tingkatan-tingkatan perbedaan-perbedaan mushaf yang ada di dunia sekarang. Ya, begitu. Jadi ada 11 tempat. Cukup banyak juga. Jadi kalau misalnya tertarik mau membahas masalah ini bisa menuju kepada kitab itu. Ya, tapi memang diskusinya di kitab ini sayangnya belum ada bahasa Indonesianya. Menurut saya cukup bagus, tapi memang perlu juga kemampuan bahasa Arab untuk memahaminya. Jadi bukan cuma sekedar membaca kitabnya saja. Nah, ini jangan salah. Jadi membaca kitab mungkin bisa, tapi memahami maknanya nggak bisa. Nah, memahami maknanya ini perlu juga untuk memahami dari sisi bahasa Arab dengan lebih 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 detail. Apalagi ilmu-ilmu Al-Quran banyak juga penekanan kepada ilmu balaghah. Ya, jadi ilmu nahwu sorof tidak cukup. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai itu, mengenai diskusi ya, mengenai wakaf, nah ini memang ilmu bahasa Arabnya harus tinggi ya, memahami perkataan itu dan juga harus hafal Quran dan juga hafal khilaf yang berlaku pada kiroat-kiroat yang lain.
Ya, ini salah satu alat untuk membantu memahami kitab itu. Kalau enggak kita bingung nanti. Karena pembahasan itu nggak bisa cuma dalam satu sisi saja ya. Kalau kita melihat apa namanya ada yang kitab namanya i'rab ya, i'rab Al-Qur'an fi qiraatis sab'ah, pada qiraat 7 ya. Ada juga yang qiraat 10. Nah, ini kitab-kitab seperti ini bagus untuk dibaca karena dia akan membahas ketika i'rabnya itu bertukar karena wajah qiraat itu maknanya apa ya. Jadi kemarin baru saya menerangkan kepada anak murid saya ada pertanyaan mengenai hamzatain min kalimatain, dua hamzah dalam satu kalimat, hamzatain min kalimatin. Nah, ini berlaku terutama pada kondisi ketika jumlahnya itu jumlah istifham atau jumlah akhbar ya. Jadi jumlah istifham ini bertanya ya, kemudian jumlah akhbar ini jumlah yang memberikan kabar. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tempat yang memang istifham itu bertukar dengan jadi dengan kabar ya. Misalnya a inna itu kan bertanya. Nah, itu dalam qiraat lain ada yang mengatakan inna ya, aamintum ya, misalnya begitu, apa kamu akan bertakwa, beriman ya. Jadi ainnakum, inna, itu bertukar, itu ada aturan dalam qiraatnya, ada imam yang baca inna, ada yang baca inna. Nah, itu kalau ditukar dua-duanya itu jadi sebetulnya maknanya agak sedikit berbeda ayatnya. Nah, perlu juga untuk memahami seperti ini karena nanti akan ditarik kesimpulan. Karena memang jadi agak beda kalau bicara sedikit mengenai tafsir ya. Jadi kalau antum tengok tafsirnya Al-Imam At-Tabari, ya ini tafsir yang paling mungkin menurut saya paling bagus ya, paling lengkap, kadang membincangkan mengenai khilaf pada qiraat. Tapi Imam At-Tabari kadang mengambil makna yang paling cocok dari perbedaan pada mana-mana yang ada pada qiraat lain, dia ambil kayaknya makna yang ini yang paling cocok. Itu mazhab beliau. Ya, ada beberapa ulama yang tidak sepakat. Karena hakikatnya semuanya kalau dia mutawatir, wajah itu adalah wajah yang Jibril alaihissalam bacakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajahnya adalah betul dan maknanya juga betul. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengakurkan antara khilaf-khilaf itu sehingga maknanya satu ya. Karena yang menarik kalau saya bertadabur kadang melihat ini, kadang afala taqilun afala yaqilun. Jadi kadang bertanya kenapa diganti taqilun menjadi yaqilun gitu. Kadang-kadang kita mungkin ini kalau ini kita mengambil makna yang paling gampang. Kalau afala yaqilun dia Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai kaum sebelumnya tadi yang dia melakukan kerusakan di muka bumi. Apakah mereka tidak berpikir gitu kan? Jadi maksudnya adalah sudah Allah beri nikmat tapi mereka masih melakukan kerusakan. Apa mereka tidak berpikir? Nah, dalam qiraat lain diganti afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, kamu ini tadi kan sedang bercerita Allah sebagai orang ketiga. Jadi kalau dalam cerita kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga kan biasanya melihat yang menceritakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi umat yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berkata kepada kita yang sedang membaca seolah-olah berkata, ya. Kita berkata pada kita, jadi orang kedua kita, apakah kamu tidak berpikir? Jadi kalau apakah mereka tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir? Sebetulnya maknanya akur satu. Maknanya akur apa? Walaupun Allah Subhanahu wa taala menunjuk mereka dan kemudian berganti kepada kita. Maksudnya adalah mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat begitu besar, mukjizat di depan muka mereka, tapi mereka tidak mau berpikir juga untuk memanfaatkannya untuk kebaikan bersama, ya. Nah, jadi itu maknanya dah dari nikmat harus ada kesyukuran. Manusia tuh harus bisa berpikir dari nikmat itu harus bersyukur, ya. Manusia yang Allah berikan nikmat tadi. Dan afala taqilun. Kalau berganti kepada kita, apakah kamu tidak berpikir? Nah, maknanya adalah kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini, Allah ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk menjadikan kita berpikir, mengambil pelajaran, jangan sampai mengulangi kesalahan mereka. Jadi dua-duanya berlaku sebetulnya. Itulah luar biasanya Al-Quran itu.
Allah menceritakan satu pesan, tapi pesan itu bisa diceritakan dan memberikan makna yang lebih luas, ya. Jadi kita sebagai manusia harus mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kisahnya gimana? Mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak, mereka tidak memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka itu tidak pernah berpikir atas nikmat itu? Nah, gitu loh. Jadi afala taqilun, afala yaqilun. Satu ayat, tapi ketika diceritakan, dibaca dengan betul, kita faham semua khilafnya, sebetulnya yang mau Allah ceritakan, yang mau Allah sampaikan itu seperti itu. Ya, itulah makanya ketinggian bahasa Al-Quran. Makanya kalau ketika saya baru sadar gitu, yang seperti ini, terutama ketika sudah mempelajari qiraat 10, baru saya berpikir ketika lagi baca, ketika baca jamak gitu kan, sambil tadabur, baru merasa, oh begitu. Ternyata bahasa Al-Quran memang tinggi. Jadi ketika kita sudah paham Al-Quran, kemudian paham bahasa Arab, itu membantu kita untuk mengerti sebetulnya pesan apa gitu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Karena tafsir yang paling bagus itu adalah tafsir bil maksur. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Ya, ini penting. Nah, mau menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain ini mesti hafal Quran. Kalau enggak gimana menafsirkannya? Enggak tahu dia ayat ini nyambung ke ayat mana, mirip sama ayat yang mana, dia enggak tahu. Hafal Quran tidak cukup, harus juga mahir qiraat 10. Artinya hafal Quran juga hafal qiraat 10 karena itu mutawatir. Jadi semua apa wajah-wajah tujuh yang Jibril alaihi salam sampaikan kepada Nabi SAW, yang ajarkan ya 7 haruf tadi itu ada dalam qiraat 10 itu. Jadi kita faham semuanya, nggak cuma satu qiraat saja. Makanya orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, imam-imam terdahulu yang ahli tafsir itu pasti hafal Quran, ya, zaman dahulu ya, pasti hafal Quran, hafal hadis, dan pasti mereka ini hafal qiraat, mahir di bidang qiraat. Itu nggak usah ditanya lagi. Jadi kalau ada orang yang nggak ada mufassirin zaman dahulu, nggak hafal Quran, nggak hafal qiraat, nah itu nggak ada. Yang ada zaman sekarang mungkin ya, Allah alam. Semoga nggak berlaku ya. Kenapa? Karena penting sekali menurut saya ya. Saya merasakan sekali ketika kalau sudah hafal itu, ketika baca ini mirip sama ayat yang ini. Hubungannya apa ya? Tapi akhirannya beda. Kita jadi berpikir, kenapa bisa berbeda? Kenapa nggak sama? Kenapa kadang-kadang meme-nya nggak ada? Kenapa nggak ada wa-nya misalnya? Itu ada pengaruhnya kepada tafsir ya. Dan kita bisa mengekstrak itu kalau kita faham satu isi Al-Quran. Bukan faham ya, hafal satu isi Al-Quran ya. Gitu ya, jadi itu wakaf lazim. Tadi ada khilaf di antara para ulama, ada 11 tempat khilaf. Silakan rujuk kepada kitab Al-Waqaf wal Ibtida karya Dr. Abdul Karim Ibrahim Iwad ya. Ini buku bagus saya rasa bagi pembaca-pembaca atau para penuntut ilmu. Nah, bolehlah. Mungkin buku ini lebih ringan saya rasa dibanding dengan membaca kitab wakaf yang mazhab aslinya seperti Imam Ashmuni, ya Manarul Huda, atau Ali Al-Waqaf Wal Tidak kata karangan siapa namanya Imam Sejawandi, ya, atau Al-Waqaf Mukhtafa Waqaf Wal Tidak karangan Abu Amr Adani ya. Karena buku-buku yang bahasa Arab asli dan membahas dengan detail, sehingga kalau memang bahasa Arabnya masih belum apa mahir betul sampai balaghah, sampai syair-syair juga dengan pola-polanya, maka saya sarankan sebagai entry point baca buku Dr. Ibrahim ini, Abdul Karim Ibrahim. Buku cukup bagus dan juga mudah dicerna ya, walaupun lebih berat dibanding buku-buku kebanyakan yang lainnya seperti buku-buku misalnya tajwid gitu ya. Baik, Allah a'lam bishawab.